Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya akan sedikit mengingatkan, memberikan tutorial bagaimana cara-cara untuk memasukkan gambar dalam soal di e-learning, khususnya di CBT ya. Jadi untuk menyisipkan gambar di soal CBT itu dengan cara otomatis diedit di dalam soalnya agar nanti soal yang bergambar nampak ada gambarnya. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke login di akun kita sebagai guru. Kemudian kita langsung ke kelas online, kita ambil salah satu kelas. Misalkan di kelas 8F nih saya ya. Terlebih dahulu kita langsung masuk ke CBT. Kemudian kita buat dulu ujian CBT barunya. Kita edit dulu di sini tentang jenis ujiannya. Nah, ini kita untuk apa? Untuk sekarang ini kita sudah memasuki bulan ketiga. Secara otomatis kita harus sudah mempersiapkan untuk kegiatan PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, di sini tidak tersedia ya untuk PTS-nya. Di sini hanya penilaian akhir semester, kemudian ulangan harian dan kuis. Kita buat ujian lainnya aja di sini. Kemudian nama ujiannya baru di sini kita bikin buat jenis bentuk ujiannya. Kita langsung sini aja klik PTS ya. Nah, kemudian untuk waktunya kita atur disesuaikan dengan jumlah soal yang akan Bapak Ibu guru berikan kepada para siswa. Contoh di sini saya akan memberikan waktu hanya 60 menit karena soalnya sedikit misalkan. Nah, kemudian selain itu juga untuk acak soalnya di sini kita untuk acak soalnya diaktifkan, kemudian aktifkan juga ujian ketika token untuk dibebaskan kepada siswa. Jadi kita tidak memberikan token lagi kepada siswa. Jadi siswa langsung login tanpa token-token karena sudah disediakan oleh kita. Nah, setelah ini kita di setting. Oh iya, tanggal mulainya misalkan ya contohnya kita mulai tanggal contoh tanggal 7 lah gitu ya. Dimulai pada pukul 8 contohnya, berakhir sampai misalkan tanggal berapa? 1 minggu ya biasanya ya. Cuman kita nanti dibuatkan terserah Bapak Ibu teknisnya mau full 1 minggu semua mata pelajaran atau memang kita mau 1 hari 1 hari. Nah, biasa kita laksanakan di sini full 1 minggu. Contohnya ya sampai tanggal 12. Kemudian pukulnya kita sampai pukul contoh sampai pukul berapa? Cukup sampai pukul 15 aja lah ya. Nah, setelah itu kita setting untuk tanggal mulai ujian dan batas akhir ujian. Kemudian jangan lupa klik simpan dan tutup. Nah, ini kita sudah membuat ruang untuk ujiannya ya, untuk ujiannya. Nah, kemudian setelah itu kita baru untuk mengedit soal, kita memasukkan soalnya. Klik yang berwarna biru, di sini ada edit CBT. Klik edit CBT. Kemudian karena ini udah tersimpan tadi, kita udah. Nah, sekarang kita ambil dulu agar untuk mudah kita tidak mengedit langsung soalnya di dalam di ruang e-learning ini. Kita ambil dulu belangko dari bentuk soalnya. Di sini ada input soal. Ini berbentuknya Excel ya. Kita download dulu template-nya. Kita lewat template nanti. Nah, di sini nanti template-nya bentuknya seperti ini. Kita membuat berapapun soalnya nanti di sini tinggal dituliskan saja. Nah, di sini nanti di soal ini file template soal ini memang tidak disediakan untuk menyisipkan gambar ya di sini ya. Di sini hanya soal saja yang tertulis.
Jadi nanti gambarnya akan kita edit di e-learning-nya. Nah, ini contohnya misalkan ya soalnya. Kebetulan saya sudah membuat contoh soal di sini. Nah, ini di sini saya ditandai khusus untuk soal yang ada gambarnya, ya. Nah, di blok warna kuning agar nanti kita bisa mengingatnya soal mana aja, soal berapa saja yang ada gambarnya. Nah, jawabannya di sini harus sudah ditulis ya. Jawaban kita yang nanti akan saat siswa memilih jawabannya, jika memilih jawaban A berarti terjawabnya nanti akan benar. Nah, langsung saja ini udah dibuat, misalkan contohnya ini soal kita sudah beres. Kemudian kita langsung import ke sini ya, diimport ke e-learning. Kita langsung import soal. Kita ambil dulu soalnya. Ambil soalnya di sini tadi ya, ini kita masukkan, kemudian import soal. Nah, setelah ini maka akan tersedia masuk soal di sini ya. Masuk soal sebanyak 10 soal. Nah, di sini sudah masuk semuanya. Soalnya kita cek preview di sini warna kuning. Kita untuk memastikan bahwa soal itu sudah masuk atau belum. Nah, di sini ini udah ada ya, menggambar model termasuk dalam bahasan. Nah, di sini jawabannya ini. Nanti kalau misalkan sudah di dalam di dalam bentuk siswa, di akun siswa, ini kunci jawaban tidak akan ada ya. Ini hanya ada di akun guru saja ya. Nah, kita tes selanjutnya. Nah, tadi ada bentuk gambar di nomor berapa saja ya tadi ya. Kita coba cek dulu. Ada gambar di yang tadi di blok warna kuning. Oh ya, gambar nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 8, dan nomor 10. Nah, kita cek, lihat di sini. Nah, nomor 3, ini nomor 4 ya. Nah, nomor 3 ini ya. Gambar tersebut termasuk gambar model. Nah, ini kan sudah ada ya. Cuman gambarnya belum ada. Nah, sekarang kita masuk ke untuk penyisipan gambarnya. Kita klik yang edit soal di sini, yang edit CBT, kita klik edit CBT. Kemudian di sini buat soal. Nah, di sini ada ya. Nomor 2 buat soal ujian. Klik buat soal ujian. Kita langsung ke nomor 3 tadi. Nah, nomor 3 di sini bentuk itunya multiple choice ya, pilihan ganda. Untuk pertanyaannya di sini, gambar tersebut termasuk gambar model. Nah, gambar tersebut, kenapa saya gambar tersebut di sini? Ini bisa mau di atas, mau di bawah, mau di pinggir, di samping. Ini bisa kita menyimpannya. Contoh, saya akan menyimpan gambar di atas soal ini. Kita tinggal klik aja ini, kemudian kita klik enter. Nah, kita klik lagi di sini. Nah, nanti akan penempatan gambar di sini. Nah, caranya yang pertama kita harus klik dulu gambarnya di sini ya. Klik gambar, kita akan memasukkan di sini, klik unggah. Unggah, kemudian choose file, kita pilih filenya yang mana. Nah, saya menyimpan gambar itu ada di sebentar. Di laporan, file laporan. Maaf. Ini ya. Ini kemudian perangkat pembelajaran. Nah, saya menyimpan gambar di sini. Nah, ini kita masukkan gambar ini. Nah, kemudian setelah kita masukkan gambar ini, kita klik kirim ke server. Kirim ke server untuk mereview gambar tersebut. Nah, ini kan gambarnya ya. Sudah masuk, kita menyisipkan gambar ini, kemudian klik OK. Nah, gambar sudah masuk di sini ya.
di atas soal ya. Nah, di sini jawabannya nanti kita tulis itu masuknya apa? Kubistis, silindris, bebas atau perspektif. Ini jawabannya. Kemudian setelah itu kita klik simpan dan tutup. Klik simpan dan tutup. Oke. Nah, kemudian kita lihat masuk atau belum si gambar itu ya. Kita klik preview. Di sini ya yang warna kuning. Preview soalnya. Kita langsung ke nomor 3. Klik nomor 3 di sini langsung saja. Nah, gambarnya sudah nampak di sini ya. Gambar tersebut termasuk gambar model kubistis atau apa? Jawabannya A gitu ya. Ini untuk menyisipkan gambar di dalam soal. Dan ada satu lagi untuk menyisipkan jawaban, menyisipkan gambar di dalam jawaban. Nah, contohnya di sini seperti yang tadi sama untuk Untuk jenis editnya ya, jenis editnya. Di sini saya ngambil yang sudah jadi aja untuk gambarnya. Untuk gambarnya di sini gambar soalnya. Nih, gambar soal untuk yang jawab. Nah, ini ya. Ini jawabannya. Jawaban. Nah, contoh dari gambar ilustrasi dengan menggunakan corak realistis. Nah, ini ya. Ini adalah untuk menyisipkannya sama seperti tadi. Ini nomor berapa? Ini nomor 7 ya. Contohnya nomor 7. Kita edit soalnya. Buat soal ujian. Di sini klik. Kemudian kita masuk ke nomor 7. Nah, ini kan di sini contoh dari gambar ilustrasi yang menggunakan corak realistis. Nah, ini jawabannya kan ya, opsi jawaban A. Kita klik di sini. Kita klik di sini untuk gambar, insert gambarnya, klik unggah. Setelah itu choose file, kita ngambil gambarnya yang mana. Misalkan gambarnya, bentar, kita ngambil gambar dari jawaban yang nanti akan diberikan kepada siswa peserta PTS ya. Nah, ini gambarnya. Misalkan kita masukkan yang ini, misalkan kirim ke server pertama, klik OK saja. Nah, sini masuk, sudah. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian ini kan jawabannya apa? Jawabannya C ya. Kemudian ini yang B-nya, gambarnya kita masukkan, unggah lagi, kemudian save file lagi, kemudian kita ngambil misalkan contoh gambar ini. Kita kirim lagi ke server, kemudian kita lihat di server, oke masuk, klik OK, oke masuk ya. Kemudian jawaban yang C, klik lagi di sini, kemudian insert gambarnya, unggah, choose file lagi, kita ngambil yang jawaban yang benarnya ya. Yang ini kirim ke server. Kirim ke server, klik oke. Kemudian yang D, klik lagi di sini, insert gambar, unggah, choose file. Kemudian kita ngambil gambar yang ini aja misalkan. Kirim ke server. Setelah kirim ke server, kita lihat oke. Nah, kemudian klik kita simpan. Simpan dan tutup ya. Nah, coba kita lihat nanti di review, kemudian di soal nomor 7 langsung. Nah, contoh gambar dari gambar ilustrasi dengan menggunakan corak realistis. Nah, ini ya. Ini nanti ada di jawaban siswa. Kita tinggal nanti siswa tinggal klik yang mana A, B, C, D, E, A, B, C, D ya. Nah, begitu Bapak Ibu guru yang saya hormati, bagaimana kita teknik untuk menyisipkan gambar dalam soal. Sehingga nanti soal yang bergambar pun nanti bisa tertera di siswa ya.
Nanti setelah ini beres semuanya selesai, kita tinggal biar nanti di kelas lainnya, kebetulan saya mengajar di beberapa kelas, tinggal di timeline kelasnya, kemudian kita tinggal di copy kelas. Copy kelas mau kemana aja? Apa nih yang mau di copy-nya? Misalkan soal ujian berbasis CBT. Ininya diklik, nggak usah karena ini udah dimasukkan. Nah, tinggal ini pilihkan masuk ke kelas mana. Tadi kita akan membuat di kelas 8F, kita mau masuk ke 8G. Misalkan tentang 8G seni budaya. Misalkan ini. Tinggal klik aja. Kirim aja copy kelasnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu Guru. Semoga bermanfaat. Persiapkan kita untuk tetap walaupun dalam keadaan masih dalam keadaan pandemi COVID ini, kita masih tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan pembelajaran kepada para siswa dengan bentuk media daring ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, jaga kesehatan, kemudian tidur ataupun istirahat sesuai dengan anjuran, kemudian juga makanan yang bergizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.